Oke, selamat datang di Ilham FT Auto. Apa kabar kalian semua, para subscriber saya? Baik yang lama ataupun yang baru subscribe channel saya ini ya. Terima kasih ya, alhamdulillah. Channel saya semakin lama semakin naik ya, sampai saat ini. Dan terima kasih yang sudah subscribe ya. Semoga kalian diberikan kelancaran rezeki yang berlimpah, amin. Kali ini saya ingin review mobil. Ya, bentuknya memang ini bisa dibilang bentuknya memang ada 3 jenis. Tapi maksudnya gini, 3 merek tapi dengan bentuk yang sama. Nih mobilnya. Tapi kalau yang ini namanya Escudo. Ini yang tipe lama ya. Jadi saya dulu pernah juga yang review yang kayak gini tapi merek Sidekick. Dan tangki kanan lagi bagus ya. Oke, memang untuk sebuah mobil SUV dari Suzuki ini, ya memang jenis-jenisnya itu memang banyak ya dari tahun 90. Jadi yang tipe yang 90-an ini memang jenisnya itu sangat banyak ya. Dan maksudnya tuh dalam satu bentuk ini, dia bisa ada 3 jenis. Seperti ini yang saya review Escudo. Terus saya juga pernah review yang kayak gini, tapi mereknya Sidekick. Dan juga ada yang namanya Vitara. Jadi benar-benar dia bentuk mobil ini itu ya antara perbedaan sih memang paling dari list-listnya aja sih ya. Kalau si Sidekick itu biasanya dia cuma bumper hitam dan bodinya warna terserah warna apa aja tapi bentuknya sama. Dan kalau untuk yang Vitara kayaknya sih lebih ini ya, lebih hampir sama kayak Escudo sih, nggak ada bedanya. Nah, kalau yang Escudo depannya, lampunya juga seperti ini ya. Lampunya juga sama seperti ini, masih yang buram ya. Dia ada lampu sen di sini dan lampu kecilnya di sini nih. Dan dia ini di sini ada lampu sen di fender. Dia untuk di sini nggak ada chrome sama sekali ya, bagus ya. Nggak ada chrome. Dan bumpernya ada hitamnya gitu ya, tapi tetap bumper plastik, bukan bumper besi. Tapi memang ya, kalau dari depan sih memang mobil kayak gini tuh memang nggak ada matinya ya. Walaupun mobil ini sudah ya udah puluhan tahun lah. Sudah dari tahun 95 ini mobil ya. Ini masih cukup ganteng dan masih gagah ya untuk saat ini. Oke, sekarang kita ke bagian sampingnya. Memang bagian sampingnya itu sama aja ya dengan dua merek yang dengan bentuk yang sama seperti ini ya, Escudo lagi, Sidekick dan Vitara. Untuk handle yang ini dia masih warna hitam ya seperti ini. Kuncinya juga masih manual ya. Kuncinya itu masih manual juga, dia cara bukanya ya. Mana lagi kuncinya tadi gua? Lupa lagi. Nah, kuncinya masih manual seperti ini. Dan ini kalau ngunci seperti ini ya. Ini udah ngunci loh. Dan ini bukanya segini, tapi dia udah central lock jadi udah semuanya kebuka ya. Tuh. Ini kalian tinggal tambahin alarm aja nih kalau kalian memang ingin beli mobil ini ya. Tinggal tambahin alarm aja udah bagus. Dan dia ada listnya di sini. Kalau untuk yang si Escudo ini ya, tapi kalau Sidekick nggak ada, dia polos. Dan untuk di sini dia spionnya warna hitam ya. Tapi dia kayaknya sih belum electric retract atau belum electric mirror ya. Jadi ini kayak kacanya nanti pengaturannya di dalam. Nanti kita lihat. Dan untuk di sini tuh memang melakukan mobil ini kok dari depan dan samping tuh oke ya. Kalau menurut saya, oke-nya itu memang gagah gitu ya, gagah dan keren gitu kan. Pokoknya emang ganteng sih kalau dari depan dan samping gitu ya. Dengan kalau yang ini dia pilarnya warna black dop ya kalau untuk Escudo. Saya ingetnya kalau yang Sidekick dia masih warna body nih pilarnya. Dan ini yang pilar C-nya ini cukup gede banget. Ini sampai sini pilarnya. Dan untuk bangku belakangnya harusnya sudah central lock ya. Seperti ini ya bagian belakangnya ya. Tapi memang sih kalau dari samping sih emang mobil ini emang di tahun 90-an itu memang udah sangat gagah ya. Sangat gagah sekali. Oke, untuk ukuran bannya yang dipakai mobil ini adalah pelek kaleng ya. Tapi pelek kaleng mobil ini tuh tidak seperti pelek kaleng ya. Tidak seperti pelek kaleng karena bentuknya ini sangat sporty sekali.
Untuk ukuran bannya, mobil ini menggunakan profilnya adalah 20575 ring 15 dengan 5 baut. Dia masih orisinil semua ya di sini ya, tuh masih pakai tutupan seperti ini. Untuk rem belakang mobil ini memang rem tromol. Tapi kalau untuk rem depan, mobil ini sudah menggunakan rem cakram ya. Kelihatan ora? Nih, tuh ya. Ini rem depan udah cakram ya. Oke, sekarang kita ke bagian belakangnya ya si Suzuki Escudo ini. Memang ya, kalau bagi saya pribadi sih bagian belakangnya sih menurut saya memang opini saya pribadi kurang ganteng bagian belakangnya. Nggak laki gitu. Kalau dari samping depan oke laki gitu ya. Tapi kalau bagian belakang ini ya bagi saya ya, kalau bagi kalian sih itu opini kalian. Dan dia kalau yang Escudo ini dia juga ada tipenya JLX. Sebenarnya yang sidekick juga sama sih, JLX juga. Jadi bisa dibilang mobil ini tuh tipe-tipenya tuh waktu itu masih belum ketahuan ya, belum terlihat jelas lah gitu istilahnya, kayak yang sekarang-sekarang ini ya. Untuk Suzuki sekarang ini ketahuan ada GL, GX itu baru ketahuan. Kalau yang zaman-zaman dulu emang masih agak ngeraba-raba juga saya ya untuk tipe-tipenya. Untuk lampunya dia sudah Mika buram ya, dia tetap jam Mika buram seperti ini. Bempernya ada list hitam di sini. Dia ada kondeknya di sini ya, ban serepnya ditempel di sini ya. Dan sarungnya udah asli Escudo lagi, jadi udah sesuai dengan mobil lah. Bukan biasanya ini memang sponsor ya. Kalau kalian yang beli mobil ini, pasti kalian tuh harus bisa terima endorsean ya di sini ya. Jadi buat ngiklan bagus. Dia listnya tuh dari nyamping sampai ke sini ya. Dan kalau Escudo biasanya itu harusnya dia ada tulisan Suzuki-nya di sini. Tapi ini lagi nggak ada nih. Apa udah dicopot sama pemiliknya ya? Yang jual mobil ini. Jadi bagus sih. Jadi kayak sidekick. Kalau yang nggak ngeliat samping ini pasti kalau dari belakang ini kayak sidekick. Padahal ini adalah Escudo. Dan ciri khas mobil zaman dulu adalah nih. Dia ada kayak buat penampung air di sampingnya, jadi emang nggak rata ya pada zaman dulu, dan atapnya itu nggak rata kayak mobil-mobil sekarang ini ya. Tapi tetap ada wipernya ya di sini, keren. Tapi dia kacanya udah ada defogger, yes, udah ada defogger jadi udah bagus. Jadi udah cukup oke dan ya cukup gagal lah ya untuk sebuah mobil SUV ya. Kalau mobil SUV zaman dulu. Oke, maaf ya bagasinya agak sedikit berantakan. Karena pemiliknya memang buat mobil touring juga, buat jalan-jalan juga sih ya. Tapi memang karena mobil ini cuma hanya 2 baris. Jadi yang baris ketiga ini cuma hanya tempat penyimpanan saja. Ya seperti inilah ya. Dan dia ada speakernya ya di situ. Tuh speaker. Sorry gelap jadi saya ngambil agak jauh. Tuh speaker kelihatan ya. Dan kalau kalian ingin dapat yang bagasi lebih luas, ini tinggal tarik ini doang nih. Ini bangkunya. Tinggal tarik. Tapi memang dia nggak rata lantai ya. Tapi jujur sih lega banget. Dan kalau emang sih mobil cuma buat 5 orang ya. Mobil cuma buat 5 orang. Kalau kalian maksa nih sampai nambah 2 orang lagi nih duduk di bagasi nggak apa-apa sih. Yang penting ini bisa buka dari dalam juga gitu. Jadi kayak mobil apa ya, ingat ya, jadi kayak mobil ya 5+2 sih, tapi nggak gitu sih konsepnya sih. Dan ini ada pegasnya ya mobilnya. Dan ini bumper ini kayaknya sih kalau buat naik orang sih ya cukup kuat sih, tapi berapa kilo ya. Oke sih, memang bagasinya sangat luas ya. Apalagi mobil ini memang desainnya tuh hanya 2 baris ya. Tapi sorry ya, berantakan. Oh iya, kalau mobil ini tuh buka bagasi nggak dari sini. Dia buka bagasinya itu dari sebelah sini. Dia ada sebuah tarikan tapi di dalam kotak ini. Nah, ini agak dalam ya. Ini sorry agak berantakan. Dan memang dia ya agak repotnya di situ doang sih. Kalau kalian nggak tahu, mobil ini emang ada di dalam sini. Oke, sekarang kita berada di ruangan mesinnya.
memang untuk mesinnya Escudo ini sama ya dengan kedua merek lainnya yang Vitara dan Escudo. Memang kalau yang ini adalah yang 4x2 versinya, bukan yang 4x4. Jadi perbedaannya sebenarnya antara Vitara, Escudo, dan Sidekick itu bisa dibilang dari penggeraknya, bisa bilang dari mesinnya atau tenaganya. Ya seperti itu ya. Namanya juga mobil. Memang mobil ini ada yang semi-semi buat off-road langsung, ada juga yang benar-benar buat off-road. Jadi kalau yang off-road itu biasanya memang ada yang Vitara, apalagi yang tipe kayak gini, mobil kayak gini biasanya ada yang cuma 2 pintu. Tapi yang ini nanti saya jelaskan lewat tulisan ya, kalau ini adalah penggerak kali 2, 4x2 apa 4x4. Karena kalau yang saya tahu untuk Sidekick 4x2, Vitara ada yang 4x4, ada yang 4x2 juga, Escudo juga sama, mungkin seperti itu ya. Tapi memang untuk ruangan mobil ini itu memang sangat rapi ya. Walaupun ini mobil udah, ini tinggal kalian detailing ini, kalau kalian beli tinggal detailing ini jujur bersih banget, rapi dan bersih gitu ya. Jadi oke ya, oke banget, dan nih bagus. Ruangan mesinnya oke ya. Di tahun 90-an ini emang udah niat banget emang Suzuki ini emang SUV yang paling keren. Walaupun memang belum ada peredamnya, tapi ya cukup oke lah, cukup mantap. Untuk mesinnya nggak perlu pakai peredam, jadi biar suara mesinnya itu ikut masuk ya. Oke, sekarang kita nggak perlu banyak bicara, kita langsung lihat ke dalam aja yuk mobil ini. Dan memang mobil ini kalau dari samping luar, maksudnya dari samping, dari depan oke, keren ya. Tapi kalau bagi saya belakangnya ya seperti itu, tapi itu selera kalian. Oke, langsung masuk aja. Karena mobil ini belum injeksi ya, apa sebagian dari injeksi kali ya. Dan ini manual bos, 5 speed. Dan bener ini adalah 4x2 karena dia nggak ada penggeraknya. Kalau emang 4x4 dia pasti di sini ada penggeraknya kayak Vitara saya dulu, kayak saya Vitara yang pernah saya review tuh. Ini masih 4x2. Kita nyalain aja. Kalau nyalain mobil ini emang ciri khasnya harus pakai gas. Jadi ya seperti itulah ya. Harus pakai gas. Jadi kalau nggak ini gas, dia akan nggak nyala beneran. Maka tadi nyalain tadi agak gitu. Sorry salah. Jadi agak sedikit norak. Tapi untuk suara mesinnya memang ini mobil ini walaupun dia karburator, dia masih halus banget dan masih torque chair ya, masih oke. Coba kita gas-gas. RPM-nya juga masih jalan lagi. Walaupun memang mobil zaman dulu adalah mobil yang getarannya itu memang sangat kenceng ya, getarannya ya, getaran mesin maksudnya ya, bukan getaran cinta, bukan. Soalnya apa ya? Ya pokoknya mobil ini sangat unik ya dalamnya ini ya. Tapi memang mobil ini walaupun dengan getarannya yang ya ciri khas mobil zaman dulu ya, ini cukup oke. Dan di sini dia untuk ininya, kilometernya mobil ini anjrit cuma 30 berapa nih? 36 apa? Benar tuh cuma 36.000. Anjrit. Mini banget ya. Wah, kalian nggak salah deh kalau kalian ingin beli mobil ini ya, dengan ya seperti ini, masih halus semua ya, masih bagus ya, masih seperti kayak mobil baru gitu kan. Tipnya juga tip jadul lagi anjir, 90-an, jadi vibe 90-an nya berasa ini ya. Jadi ntar video ini ntar saya buatnya sengaja ya dengan vibe 90-an ya, kayaknya asik juga nih dengan bentuknya ini, masih orisinil semua. Terus apa, masih mungkin ini mobil ini kayaknya sih belum power steering ya, tapi kayaknya sih udah, nggak mungkin kalau belum. Kalau belum nih jujur nggak enak banget sih asli kalau nggak power steering. Tapi ini kalau ini feeling saya sih udah. Walaupun memang dia bisa diatur naik turun, tapi dia belum bisa maju mundur atau teleskopik ya, belum bisa. Dan ciri khas mobil ini dia ada lampu hazard di sini. Lampu hazard di sini. Dan memang sih kalau untuk ini ya digas memang cukup oke ya, suara rawan mesinnya bagus. Dan ini nih dia ikut getar nih anjir.
ini ikut bergetar, gila, kayak mobil si Innova ya, atau kayak Panther. Dan dia masuk giginya juga enak sih. Tuh. Dia enak, masuk giginya enak. Dia masuk giginya enak dan bisa dibilang sih cukup nyaman ya. Nah, ngasih dulu yuk. Nah, jadi bisa dibilang benar-benar mewah sih mobil ini. Kalian gak nyesel lah. Dan tadi saya waktu buka kap mesin, jujur sih, ternyata buat buka kap mesin itu ada di bawah sini. Allahu Akbar. Tadi nyari-nyari sampai ke dalam-dalam, ternyata di situ saya lupa ingat. Maklum, udah lama nggak review mobil jadi lupa. Bisa dibilang nih masih minim banget mobilnya, masih bagus. Tapi memang mobil ini memang benar-benar rapi ya. Ya, berantakan karena ini mobilnya juga pemakaian. Tapi bukan pemakaian untuk sering-sering sih ya. Tapi di zaman dulu ada begini, ada remote-nya loh anjir. Ini tipnya tip zaman dulu nih, begini banget ya. Benar-benar mobil ya. Dan AC-nya, nih jujur ya, saya nih pakai mobil ini lagi di dalam sini. Nih jujur, AC dingin. Dan ini bisa kalian tambahin dia di sini untuk suhunya. Dan dia di sini bisa ada heaternya juga. Dan posisinya lengkap loh, sampai defogger. Anjir. Zaman dulu banget itu udah mewah loh untuk sebuah Escudo ya. Kayak ya, kalau Sidekick juga perbedaannya di sini nih, dia AC-nya nggak begitu lengkap kayak di Escudo ini. Tapi dia sama-sama masih 4x2 ya. Dan untuk tangannya dia masih model seperti ini. Dan dia untuk di sini dia seat beltnya masih model fix. Headrest tapi model enak ya, model bagus sih, udah stable. Dia di sini juga ada apa? Hand grip model fix. Dia ada kacanya di sini ya. Dan spion tengah sudah dynamic view. Dan ini lampu baca ya. Keren. Zaman dulu udah unik loh kayak gini loh. Nih, nggak kelihatan. Tuh, bentuknya seperti itu ya. Dan dia nih sun visor sebelah kanan dia polos, nggak ada kaca. Nah, kayak sebelah kiri tadi kayaknya ada kacanya tadi ya. Nah, seperti itu. Memang benar-benar ini ya. Ganteng banget sih mobil ya, asli. Dan ciri khas zaman dulu tuh, ada kayak kotak gitu ya. Tuh. Emang kalau zaman-zaman dulu mobil kayak gini mah udah bisa beli mobil itu udah dianggap orang kaya loh zaman dulu mah. Dan ini ada asbak di sini, ada soket lighternya yang bisa jadi power outlet kalau kalian ngerokok. Ini ada jamnya, masih hidup ora? Oh masih tuh, masih hidup, keren. Dan dia di sini ada buat power window belakang. Jadi yang power window belakang ada di sini ya. Karena memang mobil ini sebagian ada yang sudah power window seperti ini semua. Ada yang masih belum power window, kayaknya kalau Sidekick belum power window ya. Jadi ntar nih, ini buat kaca sebelah kiri ya. Jadi di pintu sebelah kanan ini cuma hanya buat posisi si driver yang udah apa? Auto, udah ada apa tuh? Auto up, auto down, keren nih, keren. Untuk zaman dulu udah mewah. Dan di sini ada door lock-nya di sini ya. Dan handle seperti ini modelnya. Dan dia ada door pocket juga di sini. Dia ada buat fog lamp ya. Tahu ada defogger nih, bukan fog lamp lagi anjir. Dan dia nih buat buka tangki bensinnya harusnya di sini. Tapi apa buka tangki bensin pakai kunci pada mobil-mobil kayak gini ya? Tapi emang keren sih. Dan bentuknya nih juga seperti ini ya. Bentuk setirnya bagus. Bentuk setir bagus dan untuk nih dia apa? Sudah ada saklar tapi emang belum ada fog lamp. Ya di sini juga wiper sudah sedikit intermittent kayaknya, tapi bisa diatur tempat waktunya doang sih. Tapi masih yang manual biasa. Dan di sini dia ada apa nih ya? Tombol apa nih ya? Nah, tombol buat wiper belakang. Yes. Jadi ini kayak nggak ada wiper belakang tapi ini di bawah sini ada tuh. Coba masukin giginya enak nggak sih? Enak juga. Dan coba kita majuin dikit aja. Kita mundur lagi. Tapi emang koplingnya agak ini ya, agak ngegantung. Nah, kalau yang nggak biasa mati tuh. Kalau yang nggak biasa mati tuh mobilnya. Jadi agak ngeri. Nah, dia emang agak sedikit gantung ya untuk ini ya. Dan ini gigi satunya memang agak sedikit dalam.
tapi cukup oke sih mobilnya ya. Dengan kalian kalau mau beli mobil ini, memang mobil ini lagi dijual ya. Mobil ini dijual dengan harga 110 juta. 110 juta tahun 95 ini, dan kilometer kayak tadi masih 36.000 ya. Kalau nggak salah tadi saya nggak salah lihat itu dari video ini, kalau nggak salah lihat ya, saya beneran. Itu 36.000 kali ya. 36.000 apa 8 gitu. Ya 36.000, cok. Gila nih mobil udah 36.000, keren banget. Tahun 95 masih 36.000. Ini mobil benar-benar mobil perawatan ya, mobil pemakaian yang sangat awet nih pemiliknya nih. Kalian kalau beli mobil ini bisa langsung menghubungi nomor yang lewat itu. Tuh lama nggak? Lama loh. Kalau kalian masih kurang jelas juga, saya taruh di deskripsi deh nomornya ya. Nomornya saya taruh di deskripsi. Dan kalau memang masih kurang jelas juga, saya taruh di kolom komentar ya untuk nomor telepon yang kalau kalian mau nanya-nanya tentang mobil ini. Jujur ya, saya kalau di channel ini untuk mobil-mobil yang bentuk seperti ini, yang nonton lumayan cukup banyak. Sorry, berantakan. Lumayan cukup banyak karena ya apa ya, orang memang pada suka ya dengan bentuk mobil ini ya. Dari zaman dulu sampai sekarang nih orang masih senang ya dengan bentuk-bentuk mobil seperti ini ya. Jadi kalian kalau mau lihat langsung mobil ini bisa langsung ke Blok M Mall aja, atau hubungi dulu tadi nomor yang tadi ya. Jadi kalian nggak kelewatan, maksudnya pas mau datang ke sana ternyata mobil lagi nggak ada, lagi dipakai pemiliknya. Jadi kalian telepon tuh pemiliknya langsung. Dia buka harga mobil ini 110 juta. Oke, 110 juta. Jadi kalian kalau mau nanya itu, tapi masih boleh nego ya. Jadi masih boleh nego. Boleh nego, jadi bisa dibilang oke. Ini mobil memang bentuknya sangat keren ya, sangat bagus, dan bentuknya memang bisa dibilang sekarang udah agak sedikit langka ya, apalagi dengan transmisi manual seperti ini ya. Memang udah cocok sekali ya mobil ini buat semi off-road ya kalau yang ini ya, karena masih 4x2. Kecuali kalau kalian beli yang bener-bener buat off-road yang dengan penggerak 4x4, itu biasanya Vitara sih, lebih ke Vitara, atau enggak Vitara yang cabriolet, atau enggak Vitara yang 2 pintu. Itu memang udah wayahnya mobil ini ya bentuknya ya. Tapi emang keren sih bentuknya. Ini masih mulus semua, tapi sorry agak sedikit berantakan ya. Pasti nanti kalau kalian datang langsung ke sini, ke Blok M ini, ngeliat mobil bentuk ini jujur sih emang mobilnya memang ganteng banget sih, emang asli keren. Dan ya memang mulus kayak mobil baru gitu, kayak mobil baru yang keluar dari dealer, beneran sumpah. Oke, sekian dulu ya video saya hari ini mengenai Suzuki Escudo tahun 1995, yang bisa dibilang mobil ini ya cukup kenangannya memang cukup, maksudnya bukan kenangan buat saya ya, maksudnya bagi orang-orang yang suka dengan dunia off-road di zaman-zaman dulu tuh, sampai sekarang ya mobil ini masih oke ya. Apalagi dengan mobil ini sudah ada pengaturan setirnya, itu bisa dibilang udah mewah loh. Jadi kalian kalau mau lihat langsung tadi yang saya bilang, langsung ke Blok M Mall, hubungin nomor yang tadi, atau enggak udah saya taruh di kolom komentar, atau enggak saya taruh di deskripsi. Jadi kalian kalau mau ini lebih lengkapnya langsung telepon aja ke situ, dan follow juga ya IG saya di Ilham FT Auto ID, dan follow IG orang yang jual mobil ini ya di IEV Auto Sales, dan hubungi nomor WhatsApp yang di situ ya. Oke. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik like video saya ini dan video-video saya yang lainnya, dan jangan lupa subscribe channel saya ini di Ilham FT Auto. Oke, itu aja videonya hari ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Ternyata memang spionnya sudah electric mirror loh. Jadi udah cukup keren ya untuk sebuah Escudo ya. Mantap.